Memang sebagai orang yang ditipu dalam bisnis ataupun ditipu dalam hal apa itu tidak enak. Pasti sebagai manusia kita akan kesel, akan marah. Teman saya, di mitra bisnis saya juga, tidak jujur. Mengambil dana yang saya berikan untuk bisnis, nilainya buat saya cukup besar. 1,6 M lebih ya saat itu. Bulan Maret 2020, saya kena COVID. Saya merasakan, apakah Tuhan meninggalkan saya? Bagaimana yang saya dengar selama ini adalah berkat-berkat ketika saya berdoa, bergereja, kita diberkati, baik secara finansial, baik kesehatan. Tapi yang saya alami adalah terbalik. Kena tipu, saya rugi secara finansial, kemudian saya kena sakit, dan saya harus keluarkan duit lagi untuk membayar rumah sakit. Saya saat itu juga merasakan apakah Tuhan meninggalkan saya sampai saya harus mengalami ini. Kenapa kok kita mengikuti Tuhan tapi mengalami seperti ini terus-terusan? Nah itu yang menjadi perhatian saya untuk terus mengingatkan suami saya bahwa sebenarnya dia itu harus mengandalkan Tuhan gitu. Saya merasakan itu lebih kurang seminggu lebih ya, stres lah kita singkatnya ya. Kemudian saya mencoba menghubungi Sahabat 24. Mereka bertanya apa masalahnya dan saya jelaskan satu persatu bagaimana seorang sahabat-sahabat yang begitu baik sampai melakukan segala yang tidak baik sama saya sangat kecewa pada saat itu. Akhirnya mereka memberikan beberapa saran dan juga memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat. Apapun yang mereka lakukan, kita percaya ketika kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan memberi jalan kepada kita. Benar apa yang disampaikan oleh konselor saya bahwa Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan. Kalau kita lihat Ayub, dia jauh lebih susah, jauh lebih sulit. Dia kehilangan semua. Kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan juga sakitnya luar biasa. Jadi saya rasakan bahwa yang saya alami itu belum ada apa-apanya dengan yang dibandingkan oleh Ayub di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Ketika saya lepaskan pengampunan itu, hati saya rasanya lega. Mengikuti Tuhan itu tidak selalu enak, tapi bagaimana kita meresponi proses yang Tuhan kerjakan untuk mendewasakan kita. Nah, saya melihatnya belakangan ini suami saya juga belajar, sepertinya dia hati-hati dalam mengambil keputusan. Di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah kita salahkan Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Terima kasih banyak kepada Sahabat 24, tidak mengenal waktu, 24 jam mereka siap sedia, siapapun yang membutuhkan.